Oke, Bro Energisista. Kali ini ada sebuah konten baru dari saya, dan insya Allah nanti akan selalu ada, entah itu 1 bulan sekali atau 1 bulan 2 kali, enggak tahu, nanti tergantung semangat dan moodnya, karena memang juga ada beberapa syarat. Yang utama adalah talentnya atau yang diajak untuk berbincang-bincang bersama. Jadi konten kali ini saya beri judul Spotcast Tarik Ses. Dan tentunya nanti akan mengulas atau ngomong-ngomong santai dengan beberapa sumber dan beberapa pembahasan, tentunya bahasan-bahasan ringan saja. Oke, dan kali ini tamu saya adalah seorang wanita. Beliau berasal dari Kota Malang dan dia adalah salah satu mantan, kok jelek amat ya kata-katanya, nggak apa-apa lah, mantan pasien yang menderita COVID-19. Jadi nanti saya akan sedikit bertanya supaya teman-teman semua di luar sana mengetahui bagaimana sih ciri-ciri orang terkena COVID dan lain sebagainya menurut versi pasien yang mengalami atau menderita penyakit COVID-19. Bagaimana cerita sesungguhnya penderita COVID-19? Ikuti terus podcast saya yang pertama kali ini. Tarik ses. 5, 4, 3, 2, 1. Tarik ses. Semongko. Nah, akhirnya seperti cerita saya di awal tadi, kali ini saya kedatangan seorang teman baik, dan kali ini dia menjadi bintang atau talent pertama di Spotcast kali ini. Spotcast itu adalah sebuah konten baru di channel saya tentunya, dan insya Allah nanti akan selalu ada, entah itu 1 bulan 2 kali atau bagaimana, tergantung nanti narasumber yang bisa dan bersedia untuk dijadikan sebagai guest star seperti itu teman-teman. Jadi kita langsung saja. Jadi perkenalkan, beliau adalah Mufidah. Halo. Beliau ini berasal dari Kota Ngalam, Kerangalam kalau bahasa walian seperti itu. Jadi ceritanya ini Mufidah adalah teman kantor saya, masih satu deret, dan dia ada di sebelah kiri saya duduknya. Nah, dan cerita singkatnya seperti ini. Pada waktu beberapa bulan yang lalu ya Mufi ya, beberapa bulan yang lalu, akhir bulan Agustus ya, tanggal 28 Agustus ya 2020. Belum swab. Jadi ceritanya ini, saya pengennya apa sih yang kamu keluhin. Jadi saya cerita ke teman-teman dulu, kalau Mufi ini pada waktu itu sambatan kalau bahasa Indonesia itu mengeluh, merasa sakit, demam, tapi akhirnya 2 hari sampai 3 hari ya merasa seperti itu ya. Jadi Mbak Mufi tadi setelah mengeluh merasakan rasa sakit itu 1 hari sampai 2 harian kalau nggak salah ya. Dan terakhir seingatku aku nawarin apa gitu ya, terus kamu bilang, bentar mas, saya nggak bisa merasakan apapun. Tidak bisa mencium ya. Masih tidak bisa mencium bau apapun seperti itu. Bisa diceritakan Mufi bagaimana, atau gini aja,
gimana sih awalnya dirimu merasakan atau mempunyai keluhan seperti itu? Kan belum tahu ya kalau itu ternyata kamu positif gitu loh. Okay. Nah, awalnya gimana? Ya, jadi awalnya gini kan, itu kan waktu saya pasca balik dari Kota Malang. Nah, pas balik dari Kota Malang, ketika naik travel itu suhu saya tiba-tiba udah sampai 37 aja, bahkan sampai 37,5. Dan itu berlangsung sampai malam hari ketika saya sampai di kosan pas balik ke Gresik. Tapi saya mikirnya, oh ini paling kecapean biasa, soalnya kebetulan di rumah itu juga ada renovasi, jadi saya juga ikut ngatur-ngatur gitu kan, pasti saya mikirnya juga kecapean. Akhirnya saya sampai di Gresik, saya mandi, terus saya harus tidur. Besok paginya saya cek suhu udah normal, ya saya mikirnya oh udah biasa aja. Tapi kok batuk, loh kenapa? Demamnya hilang, pindahnya ke batuk. Akhirnya saya berniat sih pas pulang kerja itu langsung saya periksakan ke klinik 1. Kebetulan klinik satunya itu di PPK 1 depannya rumah sakit Petro. Habis itu setelah saya periksakan ke sana, ditanyain kan sama dokter screening awal, ada demam nggak, sesek nggak, batuknya kayak gimana, ada dahaknya atau tidak. Nah setelah saya jelaskan semuanya, dikasih obat sama si dokternya itu kurang lebih untuk 3 harian. Pasca saya minum obat, di hari ketiga itu batuknya tetap membandel ya Kang, ya tetap membandel, terus kok ketambahan nggak bisa mencium apapun. Itu saya juga udah sempat ini sih cerita ke teman-teman, terutama ke satu tim saya di pemasaran ya, kok saya nggak bisa mencium apa-apa ya, padahal parfum yang sewangi apapun itu juga nggak kecium, padahal biasanya itu nyegerak banget sampai bersin-bersin karena kan emang alat sensitif banget hidungnya. Akhirnya ya udah, saya kembali ke PPK 1 ke klinik beserta hasil rapid test. Jadi waktu itu saya rapid testnya mandiri dan kebetulan hasilnya non reaktif. Jadi setelah saya periksakan ke PPK 1 sama dokternya diperiksa ulang, dikasih obat lain buat pereda batuknya. Akhirnya ya udah, saya lanjut minum obat sampai hari kelima. Kebetulan waktu itu hari Sabtu. Nah kebetulan saya juga ini punya temen yang dia itu juga ini kan update masalah COVID gitu kan. Akhirnya setelah saya sharing sama teman-teman, nah kok langsung diarahnya ke COVID, karena emang kan gejala COVID itu emang tampak banyak banget, dan yang paling khas itu emang tidak bisa mencium atau merasakan. Akhirnya dari itu saya mulai was-was nih, waduh gimana nih kalau misalkan kena COVID, sementara saya udah jalan-jalan kemana-mana kan, sementara juga saya juga udah moving kemana-mana. Akhirnya saya bilang ke atasan bahwasanya, dok saya ini batuk-batuknya kok nggak sembuh-sembuh ya, ditambah lagi rapidnya non reaktif dan nggak bisa mencium. Akhirnya saat itu juga, malam itu juga saya langsung ke IGD buat foto toraks sama rapid ulang, diperiksa sama dokternya, dan ternyata hasilnya tetap non reaktif. Jadi kayak oke, ini tuh gejala COVID, tapi kok tanda-tandanya nggak mengarah ke COVID, hasil-hasil rapid test ataupun foto toraksnya. Akhirnya sama dokter disuruh isolasi mandiri. Akhirnya setelah disuruh isolasi mandiri, hari Senin itu dijadwalkan swab. Akhirnya saya jam 8 pagi swab di rumah sakit Petro, dan kebetulan saya kan kiranya hasilnya 3-5 harian, dan ternyata besoknya udah langsung keluar, langsung pengumuman di grup pas pada pemasaran. Wah ini feeling saya udah mulai aura-aura negatif ini kan. Jadi setelah saya buka, bener positif. Jadi ya udah saat itu juga langsung dipindah, karena ada gejala ya, karena ada gejala langsung dipindah ke ruangan isolasi rumah sakit Petro Gresik kayak gitu. Gitu ya. Iya. Terus setelah kamu hasil labnya, hasil swab testnya itu positif, perasaanmu gimana? Apakah seperti dunia ini runtuh atau seperti apa? Atau mungkin merasa was-was mendengar berita di luar sana kalau yang terkena COVID, ya itu ada yang bilang paru-parunya separuh rusak. Iya, benar. Ada yang bilang kalau di sana itu kalau ada penyakit penyertanya itu efeknya sangat luar biasa. Apakah ada perasaan was-was seperti itu? Pasti ya, setiap orang kan, apalagi COVID gitu loh, penyakit pandemi yang baru banget, gejalanya udah nggak jelas, vaksinnya juga belum ketemu, sembuhnya juga masih abu-abu. Setelah sembuh pun juga nggak ada jaminan kita nggak akan ketular lagi gitu. Jadinya pasti sempat down, karena
Ya itu tadi, karena gejalanya juga cuman batuk sama nggak bisa mencium doang, kok positif, padahal rapidnya juga non reaktif. Akhirnya ya gimana, karena dibalik itu karena kita kerja di rumah sakit dan setiap hari melihat pasien COVID lalu lalang, secara alamiah terkuatkan sih. Gitu ya. Jadi mungkin beda sama masyarakat umum ya, ketika mendengar bahwa dirinya divonis positif mereka langsung down, tapi karena kita kebiasaan kerja di rumah sakit dan emang tim marketingnya mencari pasar, akhirnya ya udah kita berusaha sepositif mungkin aja sih, pasti akan sembuh. Oke. Jadi kira-kira terpaparnya di mana ketika pulang ke Malang? Berarti terpaparnya di Malang, atau kamu sudah terpapar nih di Gresik nih, terus pulang ke Malang, seperti itu. Kan kasihan itu ibu ya. Nah, gimana? Kira-kira menurutmu terpaparnya di mana? Kalau menurut saya, karena gejala awalnya timbulnya dari Malang, besar kemungkinan saya ketularan dari Malang sih. Kebetulan waktu saya balik ke Malang, pas di rumah itu ibu saya juga batuk-batuk. Cuman saya suruh rapid, saya suruh swab itu masih belum bersedia, belum berkenan ibu saya. Akhirnya ya udah, saya menganggapnya batuk-batuk biasa. Dan kebetulan waktu itu mama saya ada diare juga. Itu kan salah satu gejala COVID. Akhirnya ya udah dikasih obat sama dokter, dievaluasi setelah beberapa hari, dan pas saya balik ke Gresik pun mama saya juga masih tetap sakit. Ya udah, terus setelah saya ketahuan COVID pun orang-orang sekantor juga pada diswabin, dirapidin, hasilnya tuh ada yang non reaktif dan swabnya tuh hasilnya negatif. Jadi kemungkinan besar bukan ketularan dari rumah sakit sih. Gitu ya. Iya, soalnya kita kan selama di rumah sakit, tenaga baik itu tenaga medis ataupun non medis kan benar-benar ketat masalah protokol kesehatan, di mana kita balik ke rumah harus langsung mandi, bajunya langsung dicuci. Insya Allah udah ini sih, udah aman sih selama kita taat. Gitu. Terus selama isolasi berapa hari itu isolasi kemarin? Isolasinya pas 40 hari. 40 hari, rata-rata biasanya 14 hari ya, 14 harian ya. 40 hari sampai ya. 40 Gimana hari, ceritanya? lama banget. Kayak merasa di hotel gitu yang kemarin ya. Awalnya. Gimana perasaan di sana, sekamar berdua atau sendiri? Kebetulan saya di rumah sakit itu satu kamar satu orang. Nah. Iya, 40 hari itu bener-bener terkurung gitu, terisolasi di dalam ruangan, dimana kita nggak bisa keluar ruangan, berjemur pun juga bahkan susah, karena kan ya meskipun ada jendela tapi kan cahaya masuk juga terbatas, terus nggak kena udara luar juga, nggak bisa kemana-mana, jadi sempet stres dan down juga gitu sih. Dan itu salah satu penyebab imunnya nggak naik-naik. Jadi kan setiap swab itu ada hasil CT-nya. Berapa hari sekali kalau swab selama di rumah sakit 5 hari sekali kita di 5 hari sekali swab ya. Tapi kalau udah nggak ada keluhan, seminggu sekali kita di swab. Berarti 8 kali ya. Kalau 40 hari kamu isolasi berarti 5 hari ya, 8 kali swab. Yang terakhir itu 2 minggu. Jadi kebetulan awal Oktober itu saya pindah kosan sih. Nakal sih emang. Habis itu, nah pas isolasi di rumah itu swabnya 2 minggu, dijalankan 2 minggu. Dan saya kalau dihitung sesuai prediksi kenaikan CT per swab, itu saya prediksinya akhir bulan baru negatif. Tapi ya ngerti ya, mungkin karena saya happy keluar rumah sakit, isolasi mandiri di rumah, ditambah ya minum beberapa obat herbal juga. Akhirnya kaget waktu besoknya di swab, pas hari di swab itu besoknya hasilnya langsung negatif gitu sih. Jadi 40 hari ngapain aja dalam kamar? Yang makan, pasti, tidur, iya, itu pasti. Buang air, makan, tidur, buang air gitu ya? Nyuci, karena kan kita nggak mungkin ngelondri di luar. Takutnya nanti virusnya nempel gitu kan, malah terkontaminasi sama yang lain. Jadi sama sekali nggak ada keluarga yang datang jenguk atau apa? Tidak ada, bahkan teman-teman nih kalau misalkan mau jenguk itu harus rela menaiki kita, nggak emergensi biar ketemu sama pasien. Kebetulan depan ruangan saya itu kan ada tangga emergensi. Yang paling kiri Bu Indah, yang tengah ada Mbak Ellen, yang paling kanan ada Dr. Wardah. Tuh kan kecicilan, tuh kan. Terus kita calling sambil dada-dada gitu. Ada sempat video call? Ada. Kerekam nggak itu? Ada. Nanti saya minta ya, boleh, biar teman-teman semua tahu gimana. Itu antara mengharukan dan membahagiakan. Gitu ya. Jadi 40 hari ya. 40 hari pas. Lama ya. Kayak orang meninggal.
Terus apa kegiatanmu selama di isolasi 40 hari selain makan, tidur, buang air ngapain? Tetap kerja sih. Kerja juga ya? Tetap kerja, jadi kita tetap produktif kan. Kebetulan keluhannya juga cuma batuk sama nggak bisa mencium doang, sementara tubuh ini kan tetap sehat. Jadi sebisa mungkin tetap produktif, tetap kerja, tetap melayani pasien, dan biar nggak bosen juga kan. Kalau misalkan nggak ada kegiatan apapun, full bed rest gitu kan pasti bosen banget. Jadi salah satu menghindarinya pakai ini sih, kerja itu tadi sih. Meningkatkan imun ya, selain itu ya. Paling ini sih apa ya Kang ya, aku tuh sempat bikin list to do gitu. Jadi kalau misalkan sebagai motivasi juga ya, kalau misalkan aku keluar dari rumah sakit, aku pengen apa aja, aku pengen kemana aja, itu sebagai motivasi aku. Kalau sih. kata orang Jawa, Indonesia, nadar. Enggak, nadar. Nadar bahasanya Mufidah, list to do. List to do, ke Inggris ya. Gitu ya. Atau bucket list. Terus setelah keluar dari rumah sakit, itu pada waktu itu kan belum positif ya, belum negatif ya. Keluar rumah sakit, boleh diperbolehkan untuk isolasi mandiri. Perasaannya gimana? Ada perasaan freedom, ada perasaan, wah aku bebas. Pastinya. Jadi ya? Kebetulan pas di rumah sakit itu hampir 1 bulan pas ya, hampir 1 bulan full gitu, 28 harian. Nggak kena udara luar, jerawat udah timbul, udah tumbuh kemana-mana, terus kena udara luar itu kayak, ya Allah terima kasih aku masih bisa menghirup udara seger, meskipun bersih panas, nggak apa-apa, yang penting udara ya. Gitu sih. Terus setelah isolasi mandiri itu kamu mengkonsumsi produk-produk herbal. Iya. Terus habis itu ada kegiatan-kegiatan yang positif, terutama semangat hidup itu lebih timbul lagi ya. Karena apa? Karena sudah memang nggak terpenjara di dalam ruangan nama ya, bisa melakukan aktivitas. Kira-kira mungkin bisa di-sharekan ke teman-teman, barangkali ada teman-teman sekarang yang masih terpapar, masih positif dan belum negatif, kira-kira produk apa yang bisa membantu. Jadi ada memang terapi dari rumah sakit, dari dokter tetap kita jalanin, tapi apa salahnya kita ikhtiar lebih, karena memang kita maunya sih cepat sembuh ini COVID ini, cepat hilang lah, supaya imun kita kuat sehingga tidak menular ke mana-mana. Pada waktu itu dirimu konsumsi apa? Iya, jadi kebetulan Kang, setiap swab itu aku kayak iseng-iseng ini sih, coba-coba obat herbal gitu. Jadi per swab itu obat herbal yang aku konsumsi itu beda-beda. Kalau konsumsi vitamin dari rumah sakit aja itu kenaikan CT-nya berapa. Kalau aku konsumsi obat herbal A, kenaikan CT-nya berapa. Dan setelah obat herbalnya aku konsumsi semua, itu kenaikan CT-nya itu paling tinggi itu cuma 2,4 doang. Dan 2,4 itu ya menurut aku udah kemajuannya sangat pesat, soalnya biasanya kenaikannya cuma 0,8, 0,6. Nah terus pas balik pas isolasi mandiri di kosan, aku konsumsi obat herbal juga, tapi di sisi lain benar-benar senang karena udah keluar rumah sakit. Jadi apapun obat herbalnya, asalkan kita tetap pikiran positif, kita happy, itu secara alami bisa menaikin imun sih. Jadi kayak nggak mikir yang berat-berat, berjemur juga, karena segala obat apapun kayaknya bakal kalah kalau misalkan kita sinar matahari. Ya nggak bisa dibeli dimanapun. Kayak gitu sih Kak. Nah, berarti itu teman-teman rahasianya Mufidah yang mau berjuang hampir 40 hari, dia mengalami istilahnya positif ya. Beliau ini positif COVID-19 selama 40 hari. Bagaimana rasanya jika Anda mengalami hal seperti itu? Anda terkungkung, terpenjara di ruang isolasi sendirian. Anda bisa bayangkan seperti itu, bagaimana perasaan Anda jika Anda mengalami hal itu. Akan tetapi ini adalah salah satu inspirasi kita semua buat teman-teman di sana, di luar sana yang negatif ataupun yang positif. Jadi selain memang harus mengkonsumsi obat-obat yang diberikan oleh dokter, menuruti semua advice dokter, atau mungkin mengkonsumsi obat-obat alternatif, obat-obat herbal, nggak ada salahnya kita berikhtiar ya.
Dan tentunya satu rahasianya, yaitu bagaimana kita selalu semangat, selalu memotivasi diri kita agar mempunyai mindset, aku gak apa-apa, aku cepat sembuh, aku harus cepat sembuh, aku harus cepat sembuh. Seperti itu mungkin yang tadi dibeberkan rahasianya oleh Mufi. Jadi dia selalu punya perasaan atau feeling happy. Kalau bahasanya Mufi itu feeling happy. Apalagi list to-do-nya menunggu. List to-do-nya menunggu ya. Apa aja kira-kira list to-do-nya setelah banyak sih. Salah satunya apa ya, kalau misalkan di rumah sakit pengen makan yang aneh-aneh, nah itu ada salah satunya tahu wale. Itu sama. Bahkan keluar rumah sakit itu favorit dia teman-teman. Bahkan Jadi keluar rumah sakit yang dicari langsung tahu wale. Dia beli tahu wale ya, belinya itu jam 10 ya. Tapi dikasihkan ke saya dan teman-teman yang lain itu jam 2. Jadi nggak dapat tempuknya, kita dapat kasarnya. Seperti itu. Ayem. Jadi sekarang sudah benar-benar negatif ya Bang. Alhamdulillah sudah negatif. Terus sudah kasih tahu ke keluarga di Malang. Sudah. Jadi tetap jaga jaga kesehatan, jaga imun ya. Terus habis itu berarti ada pesan-pesan lain selain yang pada umumnya pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, mungkin ada pesan yang lain buat teman-teman. Iya, jadi selama pandemi ini teman-teman, aku sih pribadi ya, karena aku penyintas COVID, udah bener-bener ngerasain gimana sih COVID-19 itu. Aku sadar, jadi sebelum aku kena COVID itu ya kayak masih nyentengin sering ke mall, terus kadang kalau pengen apa itu tetap nggak bisa ditahan gitulah. Nah, ketika aku udah ngerasain dampaknya itu ya kayak bener-bener ya Allah gini banget ya, diisolasi nggak bisa kemana-mana. Bahkan waktu hari pertama seminggu di rumah sakit itu kayak ada suara mesin yang tit itu bener-bener horor banget sih, kayak nyawanya tuh udah di ambang batas mau nggak ada gitu. Itu bikin nggak bisa tidur sih. Dan ya kalau bisa sih kalian jangan sampai merasakan kayak gitu. Dan bener banget kalau misalkan dia COVID-19 terus ada penyakit penyerta, itu resikonya emang lebih tinggi, lebih harapan untuk sembuhnya juga kecil gitu. Dan kebetulan aku juga alhamdulillah sehat. Jadi intinya tunda dulu lah, ayolah kita sama-sama bangun Indonesia lebih sehat. Maksudnya kayak nggak memikirkan egois kita sama-sama peduli satu sama lain. Kalau nggak urgent banget nggak usah lah keluar. Terus ya tahan dulu sebelum vaksinnya itu benar-benar bisa didistribusikan ke kita semua sampai kita benar-benar aman dan bisa kita keluar itu lepas masker. Kangen nggak sih sama zaman-zaman dulu yang bisa keluar tanpa masker gitu? Bisa pakai make up, bisa kelihatin ekspresi mukanya. Kangen banget kan pasti ya. Ayolah kita sama-sama dukung buat Indonesia gitu, nggak cuma buat Indonesia doang sih, bahkan dunia loh. Kayak gitu sih Kang. Itu aja ya. Jadi seperti itu teman-teman semua yang ada di luar sana, tetaplah berhati-hati, tetap waspada, tapi nggak usah terlalu merasakan takut seperti itu. Jadi mungkin cukup sekian aja podcast kita hari ini, tarik ses. Semongko. Terima kasih Mbak Mufi atas kehadirannya. Tos dulu. Oke. Akhirnya di penghujung konten saya kali ini, saya dengan Mbak Mufi yang telah sedikit bercerita, karena memang Mbak Mufi ini adalah salah satu penyintas COVID-19 atau mantan penderita COVID-19. Jadi tetap teman-teman semua yang ada di luar sana, tetap jaga kesehatan Anda dan tetap jaga semangat Anda. Oke, sampai ketemu di vlog saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.